Apa sesembahan orang Sunda zaman dahulu? Mari kita coba kupas dari naskah Sang Hyang Raga Dewata. Sebetulnya, para ahli sejarah masih belum berani menyebutkan mengenai nama ageman atau agama yang dianut orang Sunda di masa lampau. Menurut naskah lontar, Carita Parahyangan adalah agama jati Sunda. Sementara dalam pantun sakral Bogor menyebutnya agama Sunda Pajajaran. Walaupun sebetulnya kedua informasi tersebut menyebutkan adanya kata Sunda. Sesembahan orang Sunda di zaman dahulu menurut naskah Sang Hyang Raga Dewata, menggambarkan kosmologis masyarakat Sunda kuno. Naskah Sang Hyang Raga Dewata ditulis di atas daun lontar pada abad ke-16 Masehi, menggunakan bahasa dan aksara Sunda kuno dan digubah dalam bentuk prosa. Naskah ini disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kode BIT 66.2923. Asal naskah dari Sukaraja Tasikmalaya pada tahun 1991 nomor 07-106. Naskah ini berbahan lontar. Aksara yang digunakan aksara Sunda abad ke-16 tipe Priangan Ciburuy, Galuh, dan Cirebon Talaga yang ditulis dengan tinta berbahasa Sunda kuno. Pada kolofon naskah ada kronogram panca warna catur bumi sama dengan 1455 AK sama dengan 1533 Masehi abad ke-16. Diumumkan dalam satu jilid bersama serat catur bumi dengan judul Sang Hyang Raga Dewata. Sang Hyang Raga Dewata menggambarkan kosmologis masyarakat Sunda yang berisi mitos tentang penciptaan alam semesta, yang diawali dengan dibangunkannya siang dari kegelapan oleh kekuatan Sang Bayu. Setelah itu, diciptakanlah bumi, bulan, matahari, dan bintang-bintang di bawah naungan angkasa. Matahari ditempatkan di arah timur dan bulan di arah barat. Manusia dalam naskah Sang Hyang Raga Dewata dipandang sebagai mikrokosmosnya jagat raya yang seluruh kehidupannya harus selalu menjalankan segala siksa, ajaran, Sang Hyang Dharma. Itulah yang dianggap manusia ideal yang kelak dapat mencapai surga abadi. Dan inilah terjemahan sebagian isi pembuka naskah Sang Hyang Raga Dewata. Ini ucapan orang-orang yang tenggelam dalam ketidaksadaran, tertutup oleh kealpaan, karena mereka dalam keadaan tidak sadar, terlangkahi tersembunyikan oleh pangkal kenistaan pada tubuh. Terpengaruhi oleh cerita-cerita dunia, membayangi dalam diri. Pangkal kelupaan pada diri sendiri, penyebab lenyapnya segala ucapan yang sesungguhnya, hilang dalam keteguhan, tertutup oleh kelupaan, terikat oleh yang diucapkan, lupa pada jati diri sendiri. Kutipan ini berisi petuah bagi yang ingin bertapa yang artinya berbakti atau beramal. Tapa diartikan sebagai sebuah perilaku atau perbuatan atau amal dalam bahasa Indonesia. Bertapa dalam naskah ini bukan dimaksudkan sebagai bersemedi. Gambaran sosok sesembahan dalam naskah Sang Hyang Raga Dewata. Menelisik dan mencermati naskah ini memerlukan penelaahan yang mendalam. Karena sifat naskah didaktif dalam bentuk prosa dialogis, mesti cermat mengamati sosok mana yang sedang bertutur atau berbicara. Umumnya sosok dalam naskah berupa dialog Sang Hyang Raga Dewata ciptaan atau makhluk, dan sosok penciptanya yang disebut tak bernama, atau mungkin maksudnya adalah Tuhan. Ini sebagian isi terjemahan naskah. Akulah yang membentuk tetapi tidak dibentuk, akulah yang menciptakan tetapi tak terciptakan, ya akulah yang menggunakan tetapi tidak digunakan. Penerjemahan ulang pada kata reka bentuk menjadi membentuk dan kata gawe sebagai cipta menjadi menciptakan. Sebenarnya kata reka dan gawe berarti dan bermaksud sama. Namun karena bentuk kalimat sajak indah, maka ditulis dalam bentuk kalimat majemuk berulang. Ya, akulah yang tiada taranya, ya akulah yang tiada taranya. Karena aku yang mustahil dikenali panca indera, karena aku yang tak tersebutkan namanya, karena aku yang tanpa nama. Sesembahan orang Sunda kuno tergambar dalam lemper 23 ini. Tuhan sebagai sosok tiada taranya, mustahil dikenali panca indera dan tak bernama. Nama-nama seperti Sang Hyang Mano, Maha Melihat, Sang Hyang Keresa, Maha Menghendaki, Sang Hyang Wisesa, Maha Kuasa, Sang Hyang Karsa, Maha Pencipta, dan lainnya adalah sebutan untuk sifatnya.
Sementara Sang Hyang Tunggal dan Batara Guru dalam naskah Sang Hyang Raga Dewata disebutkan sebagai ciptaannya. Dia yang menciptakan, Kala Sakti namanya. Jika sabda terlontarkan maka langsung jadi. Perkataannya benar, tanpa rupa tanpa tempat tinggal, bukan untuk dilihat, tiada bandingannya. Pemahaman orang Sunda kuno di zaman Pajajaran tertuang dalam naskah pantun sakral Bogor prediksi Prabu Siliwangi soal kaum yang gemar menyesatkan. Berikut petikan naskah pantun Bogor episode Ronggeng 7 Kalasirna. Padahal, penyembahan tersebut sesungguhnya sesembahan semua orang dari dulu kala dalam sebutan bahasa sendiri-sendiri yang disembah, tetap itu juga hanya beda cara menyebutnya saja karena berbeda bangsa yang memiliki bahasa. Kebudayaan Sunda mengalami proses, perubahan dan perkembangan kebudayaan sebagai hasil perjalanan sejarah. Perubahan itu terjadi, baik karena kreativitas dan dinamika pencipta dan pendukung kebudayaan Sunda sendiri, faktor intern, yaitu orang Sunda, maupun karena pengaruh dari luar, faktor ekstern, kebudayaan Sunda telah berulang kali mengalami perubahan. Ditinjau dari sudut pengaruh kebudayaan luar, paling tidak kebudayaan Sunda telah mengalami 5 kali perubahan besar, yaitu secara kronologis sebagai pengaruh. Pertama, kebudayaan Hindu-Buddha yang datang dari anak benua India. Kedua, kebudayaan Islam yang datang dari Jazirah Arab. Ketiga, kebudayaan Jawa yang datang dari tetangga dekat satu pulau-pulau Jawa. Keempat, kebudayaan Barat yang datang dari benua Eropa. Dan kelima, kebudayaan nasional karena Tatar Sunda terintegrasi dan menjadi bagian negara Republik Indonesia, dan kebudayaan global karena makin cepatnya kemajuan ilmu dan teknologi, terutama teknologi komunikasi yang memperpendek jarak dan meningkatkan mobilisasi manusia. Sesungguhnya sebelum datang pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha, di Tatar Sunda telah hidup kebudayaan yang diciptakan dan didukung oleh masyarakat yang telah lama mendiami wilayah ini, sebagaimana tampak dari peninggalan benda-benda budayanya. Karena tidak meninggalkan bukti-bukti berbentuk tulisan, maka masa ini dimasukkan ke dalam masa prasejarah dan kebudayaannya pun dipandang sebagai kebudayaan prasejarah. Meskipun pengetahuan tentang kebudayaan masa prasejarah di Tatar Sunda tidaklah banyak, itu karena tradisi Sunda kebanyakan memakai bahan dasar kayu dalam membangun rumah seperti masyarakat Baduy, kulit kayu dalam membuat tulisan atau daluang yang mudah lapuk dan mungkin sudah hancur hilang ditelan zaman dan lain sebagainya. Walaupun ada beberapa penemuan peninggalan Sunda yang dibentuk dari bahan dasar batu, namun masanya jauh lebih lama dibandingkan dengan masa kebudayaan sejarah. Jika hingga sekarang masa sejarah Tatar Sunda baru sekitar 1600 tahun, dari abad ke-5 hingga awal abad ke-21, maka masa prasejarah mencapai ratusan ribu tahun sebelum abad ke-5 ke belakang. Jika kita menelaah sejarah Sunda dari setiap isi naskah tentang sosok yang digambarkan sang pencipta, sesungguhnya orang Sunda sudah mengenal istilah tauhid atau mengesahkan atau menunggalkan Tuhan jauh sebelum bangsa asing datang ke Tatar Sunda. Mungkin yang menjadi pertanyaan misteri bagi kita semua, siapakah bangsa yang pertama kali mengenal istilah tauhid setelah Adam dan Hawa tidak ada? Atau ketika Adam dan Hawa masih hidup, di manakah mereka berdua diturunkan? Jika melihat kepercayaan masyarakat Sunda Baduy, mereka percaya Adam diturunkan di Tatar Sunda, lebih tepatnya di daerah Kanekes. Perlu diketahui bahwasanya setiap kaum pasti terdapat nabi untuk memperingatkan kaumnya di setiap zaman. Sudah dipastikan di masyarakat Sunda zaman dahulu pasti terdapat nabi. Maka dari itu jangan heran jika naskah-naskah Sunda terutama yang terkait sosok atau gambaran tentang Tuhan pastilah esa atau tunggal atau istilah bahasa Arabnya yaitu tauhid. Maka bisa jadi naskah-naskah tersebut mendapatkan informasi dari seorang nabi dan kemudian dicatat oleh para ahli yang pandai menulis di zaman kerajaan Sunda atau mungkin zaman prasejarah. Jika kita merujuk kepada teori yang disebut teori Out of Sundaland, yang dikemukakan oleh Stephen Oppenheimer pada tahun 1998, bahwa awal peradaban manusia berasal dari benua Sunda, maka kemungkinan bisa jadi benar kepercayaan masyarakat Sunda Baduy bahwasanya Nabi Adam diturunkan di Tatar Sunda. Walaupun belum tentu kebenarannya, karena masyarakat Baduy hanya mengenal istilah tradisi tutur terkait sejarah mereka,
tapi paling tidak ini bisa menjadi gambaran informasi bahwa dahulu Sunda sudah mengenal istilah tauhid.